Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel seri Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Oke. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan kalor reaksinya atau perubahan entalpinya dengan lambang delta H. Ya. Jadi saya ulangi, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan kalor reaksinya atau perubahan entalpinya dengan lambang delta H. Perubahan entalpi itu delta H. Contohnya sebagai berikut. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air dengan melepaskan kalor sebesar 242,8 kilojoule. Maka persamaan termokimianya adalah H2 wujudnya gas, maka ini diberi lambang G dalam kurung ini dibaca gas H2 plus setengah O2 dalam kurung G, ini adalah oksigen dalam bentuk gas menghasilkan uap air. Uap air itu ditulis H2O dengan lambang G, delta H min 242,8 kilojoule. Ya. Mengapa ini kok min? Karena ini ada kata melepaskan. Melepaskan itu berarti kan terjadi aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi lebih mudahnya kalau ada kata melepaskan atau menghasilkan, maka delta H diberi tanda negatif. Ini artinya reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Delta H negatif. Berikutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia. Yang pertama, jika terdapat kata melepas atau menghasilkan kalor, maka delta H negatif. Kemudian jika terdapat kata menyerap atau memerlukan kalor, itu delta H berharga positif atau endoterm. Kalau melepas atau menghasilkan, delta H negatif, artinya reaksinya eksoterm. Tetapi jika terdapat kata menyerap atau memerlukan kalor, maka delta H positif atau reaksinya endoterm. Poin yang kedua, koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Ya. Ini koefisiennya 1, ini setengah, ini 1. Ini artinya
Ini 1 mol, ini setengah mol, ini juga 1 mol. Perbandingan ya, perbandingan mol. Kemudian poin ketiga, ketika persamaan reaksinya dibalik, ya, atau mengubah letak reaktan dengan produk, jadi H2O-nya diletakkan di sini misalkan. Kemudian H2 plus setengah O2 diletakkan di kanan panah, ini dibalik. Maka nilai delta H tetap sama, tetapi tandanya berlawanan. Ya. Kalau H2O diletakkan di sini, H2 dan setengah O2 diletakkan di produk sini, maka delta H ini nilainya tetap, tapi tandanya ini menjadi plus. Yang poin keempat, jika kita mengalihkan kedua sisi persamaan termokimia dengan Y, maka nilai delta H juga harus dikalikan dengan Y. Kemudian poin yang kelima, ketika menuliskan persamaan termokimia, fase reaktan dan produk harus dituliskan. Fasenya tadi kan ini. Ini maksudnya, ini fase. Ini, kemudian ini fasenya. Oke. Ini juga fase gas, kebetulan semua gas. Oke. Dari beberapa hal itu maksudnya begini. Baiknya kita jelaskan di bawah ini. Maksudnya begini. Yang pertama, ini sudah jelas, tadi kita jelaskan. Yang kedua, koefisien reaksi, tadi sudah jelas saya jelaskan. Ini koefisien, kalau 1 berarti mewakili 1 mol, kalau setengah mewakili setengah mol, kalau 1 juga 1 mol. Yang ketiga, ini dibalik, misalkan gini. Sekarang kita balik. Sekarang misalkan ini H2O. Letaknya di sini. Ini maksudnya dibalik. Ya. Ketika persamaan reaksinya dibalik, maka nilai delta H tetap sama tetapi tandanya berlawanan. Ini maksudnya dibalik ini ya. H2O sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. Terus H2 plus setengah O2 di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Maka delta H ini bersyarat tetap. Cuma tandanya ini yang mula-mula negatif, sini menjadi positif. Gitu maksudnya. Oke. Berikutnya. Jika kita mengalihkan kedua sisi persamaan termokimia dengan Y, maka delta H juga harus dikalikan dengan Y tersebut. Misalkan kita kali persamaan ini ya. Persamaan ini kita kali 2. Keseluruhan dikalikan 2. Dikali 2. Kalau dikali 2, ya,
Ini koefisiennya menjadi 2. Setengah kali 2, setengah kali 2 sama dengan 1. Kalau 1 ini tidak beri. Kemudian sini menjadi 2. Nah ini 242,8 itu juga dikali 2. 242,8 dikali 2 sama dengan 485,6. 485,6. Ya. Itu jika persamaan yang pertama yang atas ini dikali 2 menjadi ini. Ini jika dikali 2. Kemudian poin yang terakhir, ketika menuliskan persamaan reaksi termokimia, maka fase reaktan dan fase produk harus dituliskan. Ya, ini maksudnya ini. Ini fasenya ini. Saya beri tanda merah ini. Ya, ini fase. Fase itu kalau gas ditulis G, kalau cair ditulis liquid atau L, kemudian kalau padat diberi lambang S, dan kalau zat terlarut diberi lambang Aq. Ya, itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang berdasar jenis reaksinya, entalpi reaksi dibedakan menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah entalpi pembentukan atau delta HF. Ya, ini maksudnya perubahan entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Berarti yang sebelah kiri unsur, yang sebelah kanan senyawa. Ini adalah unsur, ini senyawa. Apabila pengukuran perubahan entalpi pembentukan dilakukan pada keadaan standar itu maksudnya sistem itu suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Maka disebut perubahan entalpi pembentukan standar. Diberi lambang delta H0F. Ini pembentukan reaksi perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Contoh ini yang dinamakan standar. Ini perubahan entalpi pembentukan NH3. Ya, reaksinya seperti ini. Pembentukan saya tulis. Pembentukan satu mol NH3. Ya, ini reaksinya ini pembentukan 1 mol NH3. Maka koefisien NH3 itu harus 1. Di sini menyesuaikan.
Berikutnya reaksi ini jika pembentukannya 2 mol, maka ini koefisiennya yang reaksi di atas ini dikali 2. Sehingga setengah kali 2 menjadi 1, 3/2 kali 2 jadi 3, 1 kali 2, 2 ini artinya pembentukan dua mol NH3. Ya. Bandingkan reaksinya, persamaan reaksinya. Kalau 1 mol, koefisien NH3 ini 1, kalau 2 mol, koefisien NH3 ini 2. Kalau 1 mol 46, min 46, kalau 2 mol NH3, yaitu min 46 kali 2 sama dengan min 92. Reaksinya seperti ini untuk pembentukan 2 mol NH3. Jadi saya ulangi lagi, entalpi pembentukan itu artinya pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. NH3 ini senyawa, maka yang di sebelah kiri ini harus unsur. H2 ini unsur, N2 ini juga unsur. Oke. Berikutnya entalpi penguraian atau delta HD. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa unsur menjadi unsur-unsur penyusunnya. Jadi penguraian ini adalah kebalikan dari pembentukan. Ya. Kalau tadi pembentukan itu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka disebut penguraian perubahan entalpi penguraian standar atau diberi lambang delta H0D. Contoh ini adalah penguraian 1 mol H2O. Saya ambilkan dari sini aja. Maka persamaan termokimianya adalah H2O terurai menjadi H2 plus setengah O2 dengan memerlukan kalor sebesar 242,8 kJ. Artinya delta H plus 242,8 ini perlu kalor, memerlukan kalor. Saya ulangi, bedanya dengan pembentukan. Jadi penguraian itu kebalikannya pembentukan. Ini senyawa, 1 mol H2O senyawa,
terurai menjadi 1 mol H2 dan setengah mol O2. Ini unsur, ini unsur. Senyawa menjadi unsur dan unsur. Kalau penguraiannya 2 mol, kalau yang diuraikan 2 mol, kalau penguraian ini penguraian 1 mol H2O. Penguraian 1 mol H2O. Kalau penguraiannya itu 2 mol H2O, maka delta H sama dengan ini dikalikan 2. 242,8 dikalikan 2. Tadi kayaknya sudah. Berarti 485,2 menjadi ini. 0,6 maaf. 0,6 bukan 2 ya. 0,6 ya. Ini juga 0,6 bukan 2. Ini kalau 1 mol sekian, kalau penguraian 1 mol sekian, berarti penguraian 2 mol ya tinggal dikalikan 2, berarti 242,8 kali 2 ketemu 485,6. Berikutnya yang ketiga, entalpi pembakaran atau delta Hc. Ini artinya perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada keadaan standar. Apabila pengukuran perubahan entalpi pembakaran dilakukan pada keadaan standar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka disebut perubahan entalpi pembakaran standar diberi lambang delta H0C. Contohnya ini pembakaran, ini contoh pembakaran metanol CH3OH. Ini adalah metanol. Pembakaran 1 mol CH3OH. Ya. Kalau pembakaran itu artinya yang dibakar ini CH3OH ini kan yang dibakar, ini harus bereaksi dengan O2. Ya, dibakar artinya bereaksi dengan gas oksigen. Karena ini adalah senyawa karbon, ini pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ini sempurna. Dengan melepas kalor sebesar ini. Delta H min 638,5 kilojoule. Ini artinya reaksinya eksoterm atau menghasilkan kalor. Ingat kalau 1 mol, koefisiennya ini harus 1. Ya, ini 1 seperti ini. Kalau pembakarannya 2 mol, ya ini tinggal dikali 2. Berarti min 638,5 dikali 2. Nomor 4 adalah entalpi penetralan.
atau delta Hn. Ini adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan satu asam. 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Ya, penetralan itu artinya asam dinetralkan dengan basa masing-masing 1 mol atau basa dinetralkan asam masing-masing 1 mol. Itu reaksi penetralan. Jika reaksinya diukur atau dilakukan pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, disebut perubahan entalpi penetralan standar atau delta H0. Ini kurang 0 ya, delta H0, saya beri 0 aja. Delta H0. Standar ini diberi 0. Delta H0N, N itu netralisasi. Kemudian yang 5 adalah entalpi penguapan. Ya. Penguapan itu dari L ini ya, ini menguapkan air dari air menjadi uap air. Ini lambangnya ini. Dari L menjadi G. Dari cair menjadi uap. Ini entalpi penguapan air, ini dari L menjadi G, memerlukan kalor 4 plus 44 kilojoule. Reaksinya demikian. Ini rumus molekulnya sama, kiri dan kanan, yang membedakan adalah wujudnya, itu menguap. Yang nomor 5 adalah entalpi peleburan. Peleburan ini dari padat S, H2O padat, ya S ya, solid, menjadi H2O cair atau liquid. Ini juga memerlukan kalor atau induterum sebesar 0,01 kilojoule. Yang ketujuh, entalpi penyubliman. Lambangnya delta HS UB. Delta H sublimasi. Sublimasi dari S H2O padat menjadi H2O gas, dari S menjadi gas G. Ini juga memerlukan kalor. Yang ke-8 adalah entalpi pelarutan. Pelarutan ini bisa G boleh ya. Ini L juga boleh, S juga boleh, yang penting ini hasilnya aki. Di produk ini harus aki. Ini pelarutan. Ya, pelarutan ini, pelarutan HCl gas menjadi HCl terlarut dalam air, ini melepaskan kalor, delta-nya negatif. Oke, demikian tadi persamaan termokimia beserta jenis-jenis perubahan entalpi ya standar. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.